Sholat kan penting, dan Nabi Muhammad kan sendiri juga harus melaksanakan sholat. Perintah sholat kan dari Allah, habis itu ke Muhammad, habis itu ke orang lain, itu dari peristiwa Isra Mi'raj. Apakah Muhammad sendiri pernah terlambat sholatnya enggak? Oke, jadi gini, Nggak aneh, kan? Nggak aneh, bagus banget. Cuman gini, wama Muhammadun illa rasul. Sahabat itu dulu ditegur sama Allah, bukan sama Nabi Muhammad. Allah sendiri yang negur. Kata Allah, kamu kalau manggil Nabi Muhammad jangan disamain kayak manggil yang lain. Karena Nabi Muhammad ini kan Nabi aku, Rasul aku, membimbing kamu minat dulumat dari kegelapan ilan nur kepada cahaya. Masa manggilnya Bihab. Gak usah bihab, gak usah. Kamu Habib. enggak. Enggak dari manggil. Kamu manggilnya bukan Habib tadi, Om kan? Enggak Habib. Iya, Om. Iya. Om kan? Aku sering lupa sama orang. Nah, dong. Aku sering lupa Om. Ya udah Om tuh. Persen aku bilang Habib. Kamu Baru aja. kamu manggil aku aja Om, Habib. Gak ada yang manggil Oi, gak ada. Karena kenapa? Karena kita saling menghormati. Nah, Nabi Muhammad dihormati oleh Allah. Makanya kata Allah kalau manggil nggak boleh Muhammad nggak boleh. Jadi mulai sekarang kalau nyebut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad nggak boleh. Itu kan zamannya Muhammad, nggak boleh. Zamannya siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad. Ketika dulu Nabi Muhammad itu pernah terlambat nggak sholatnya? Kenapa kamu tanya gitu? Karena kamu suka terlambat sholat? Enggak. Subuh kamu emang jam Saya berapa? penasaran. Oh, penasaran. Kamu subuh jam berapa sholat? Bangun jam 3, keluar, abis itu tunggu sampai subuh. Subuh langsung sholat. Oh iya. Sebelum subuh? Sayang kalau kamu udah bangun jam 3, Sat. Sholat tahajud, Sat. Bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Namanya sholat fajr, Sat. Orang sholat fajr itu orang paling kaya di dunia. Karena kata Nabi, dapat dunia dan seisinya bahkan lebih. Nabi pernah terlambat nggak sholatnya? Nabi pernah terlambat sholat. Itu diceritakan oleh Imam Bukhari. Tapi yang salah bukan Nabi. Jadi suatu hari pulang dari perjalanan, Nabi bersama para sahabatnya. Di antara para sahabat itu ada Sayyidina Bilal. Siapa Sayyidina Bilal? Yang tukang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Orang yang pertama azan. Tukang azannya Nabi, ya, yang pertama azan. Jadi rombongan kan, malam hari, karena malam, kemudian rombongan di perjalanan ini berhenti bikin kemah tidur. Kemudian kata Nabi, karena ini perjalanan jauh, kalian sudah kecapean. Aku khawatir kalau aku tidur nanti lewat subuhnya. Namanya juga manusia, kecapean, ngantuk, tidur lewat subuhnya. Makanya kata Nabi, kalian tidur, aku gak mau tidur. Tapi kan sahabat-sahabat menghormatin Nabi. Enggak Nabi, saya nggak tidur. Akhirnya sepakat yang nggak tidur Sayyidina Bilal. Kata Sayyidina Bilal, saya aja Nabi. Saya kuat nih nggak tidur. Lagian kan saya tukang adzan memang. Nanti saya adzan pas waktunya subuh. Oh ya udah, kata Nabi Muhammad. Nabi percaya kepada Sayyidina Bilal. Tidurlah Nabi dengan sahabat yang lain. Bilal nggak azan ya? Nah, Bilal ketiduran. Bilal ketiduran juga. Akhirnya terlambatlah sholat subuh. Nabi bangun, dibangunin Bilal. Bilal, kamu kok ketiduran sih? Iya Nabi. Mohon maaf Nabi. Aku tuh tadi perjalanan capek banget, ngantuk, ketiduran. Akhirnya subuhnya terlambat. Ya udah kata Nabi, cepat azan. Kemudian Sayyidina Bilal azan dan sholat subuh berjamaah bersama Nabi. Apa pelajarannya? Yang pertama, kata Nabi, kalau ketiduran itu tidak dosa. Asalkan tidurnya karena hal yang bermanfaat. Bukan begadang karena hal-hal yang nggak bermanfaat. Kalau tidurnya karena kecapean, belajar, kemudian subuhnya kelewatan, sesekali tapi ya bukan setiap hari kelewatan ya, maka itu nggak dosa kata Nabi. Yang kedua, kita jadi tahu bahwa Nabi itu manusia seperti kita. Bisa ketiduran, bisa terlambat dalam melakukan sesuatu. Dengan begitu,
Kita jadi tahu, oh Nabi itu manusia kayak kita. Sehingga nggak bisa bilang, sabar dong kayak Nabi Muhammad. Lah nggak bisa, kan itu Nabi. Enggak, beliau itu manusia juga kayak kita. Jadi kalau beliau bisa, kita seharusnya juga bisa. Walaupun tidak akan pernah bisa menyamai Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Tapi manusia juga kayak kita. Sekaligus biar kita tahu bahwa Nabi itu manusia juga seperti kita. Sehingga Nabi itu tidak sampai dituhankan. Dan yang ketiga pelajarannya, karena Nabi terlambat sholat subuh, kita jadi tahu caranya sholat qadha, mengkodok sholat. Kita jadi tahu karena diajari langsung oleh Nabi. Jadi Nabi gak berdosa karena udah nitipin agar dibangunin ke Sayyidina Bilal, tapi akhirnya terlambat. Sayyidina Bilal yang juga gak dosa karena memang gak sengaja. Akhirnya kita dapat hikmahnya, yaitu cara sholat qadha, bahwa Nabi juga manusia seperti kita yang harus kita agungkan, tapi juga harus kita teladani. Dan bahwa tidur itu asalkan tidak disengaja, tidak menjadi dosa, walaupun kita jadi terlambat sholat, asalkan tidak sering-sering dan tidurnya bukan karena maksiat. Jadi begitu Nabi pernah. Syat, kamu pernah? Enggak. Wih, keren dong. Enggak tahu. Iya. Aku baru keren dong. Bohongnya.